menemui permasalahan sosial emosi anak usia dini dan upaya Gurla mengatasinya, bahwasanya di Indonesia sendiri, anak usia dini ditujukan kepada anak yang berusia 0-6 tahun dalam pendidikan. Mereka dikelompokkan berdasarkan usianya. Misalnya 2-3 tahun masuk kelompok taman penitipan anak, 3-4 tahun untuk kelompok bermain, dan 4-6 tahun untuk taman kanak-kanak dan Raudatul Atfal. Berbeda dengan The National Association for the Education for Young Children, membuat klarifikasi tentang usia dini, yaitu sejak usia lahir sampai usia 8 tahun. Selanjutnya, menurut Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok dan moral dan tradisi, melaburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Menurut Canon Barth, menyatakan bahwa emosi pada situasi dapat menimbulkan rangkaian pada proses saraf, suatu situasi yang saling mempengaruhi antara talamus atau pusat penghubung bagian bawah otak dengan susunan saraf di satu pihak dan alat keseimbangan, atau cerebellum dengan cerebral cortex atau bagian otak yang terletak di dekat permukaan sebelah dalam diri tulang tengkorak, suatu bagian yang berhubungan dengan proses kerjanya pada jiwa taraf tinggi seperti berpikir. Menurut John B. Weston, menyatakan bahwa ada 3 pola dasar emosi, yaitu takut, marah, cinta. Nah, dari ketiga jenis emosi tersebut menunjukkan respon tertentu pada stimulus tertentu pula, tetapi kemungkinan terjadi pula modifikasi. Anak usia dini memang belum bisa mengontrol emosi secara baik, namun anak harus diajarkan menahan rasa marah dari sejak dini agar di masa periode perkembangan berikutnya anak dapat menahan emosi marah secara baik. Permasalahan pada anak digolongkan menjadi 3, yaitu masalah fisik, psikososial, dan masalah belajar. Dimana menurut Saomah, yang pertama yaitu permasalahan fisik, terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak, kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya, serta kemampuan mengontrol pembuangan. Anak yang mengalami hambatan dalam hal-hal ini dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Lebih lanjutnya, permasalahan itu seperti gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kegemukan atau obesitas, gangguan gerak peniruan atau stereotipik, kidal, gangguan kesehatan atau penyakit, hiperaktif, neuropati, ngompol atau enuresis, buang air besar di sembarang tempat atau enkopresis, gagap, dan gangguan perkembangan bahasa. Masalah yang kedua yaitu permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologi yang dimiliki atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Beberapa permasalahan psikis yang sering kali dialami anak misalnya yaitu adalah gangguan konsentrasi, inteligensi baik tinggi maupun rendah, berbohong, emosi dalam perasaan takut, cemas, marah, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu permasalahan belajar, di mana yang diungkapkan oleh Saomah berkaitan dengan kesulitan belajar. Permasalahan belajar bukan hanya mengenai kesulitan belajar atau ketidakmampuan anak dalam mencapai atau mengikuti taraf belajar yang telah ditentukan, tetapi juga mengenai keberkatan. Atas dasar itu perlu pengembangan suatu program pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan personal masing-masing siswa dengan sebaik-baiknya. Sifat-sifat pembelajar yang nampak sangat menjanjikan bagi peningkatan pemahaman kita mengenai kesulitan belajar yaitu adalah masalah-masalah bahasa, masalah-masalah perhatian dan aktivitas, masalah-masalah daya ingat, dan masalah-masalah kognitif. Baik, itulah 3 masalah yang diungkapkan oleh Saomah. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah sosial dan emosi, di mana perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan kemampuan anak atau pergaulan yang lebih luas. Dengan pergaulan atau hubungan sosial meliputi perilaku seperti tingkah laku agresif, daya ingat kurang, pemalu, anak manja, negativisme, perilaku berkuasa, dan perilaku merusak. Dalam permasalahan perkembangan sosial emosi anak usia dini di kelompok bermain, khususnya di usia 2-3 dan 3-4 tahun, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak terlihat bermasalah.
Yang pertama yaitu faktor keluarga, yang mana kedua orang tua sibuk bekerja sehingga pola asuh yang membebaskan tapi ada aturan untuk anak atau demokratis, dan pola asuh yang memberi kebebasan penuh pada anak atau permisif. Yang kedua, faktor lingkungan yang kurang mendukung bagi anak untuk mengembangkan aspek sosial emosi, sehingga orang tua ini cenderung membiarkan anaknya bermain atau diam di dalam rumah. Di lingkungan tempat tinggal anak sangat rawan dengan berbahasa yang kotor dan bahasa hewan. Beberapa anak masih belum bisa bersosial dengan temannya karena di lingkungan tempat tinggal anak tidak diajarkan untuk bersosial dikarenakan pada orang tua. Takut dan khawatir mungkin anak akan terpengaruh dengan lingkungan yang memakai bahasa kotor dan bahasa binatang tersebut. Menyebutkan bahwa anak usia dini, terutama usia 2-6 tahun disebut sebagai periode sensitif atau masa peka, yaitu masa di mana fungsi-fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan, sehingga tidak menghambat perkembangannya. Sebagai contoh, jika masa peka untuk berbicara pada periode ini terhambat atau terlewati, tidak dimanfaatkan dengan baik, maka anak-anak akan mengalami kesukaran dalam kemampuan berbahasa untuk periode selanjutnya. Demikian pula pembinaan karakter atau moral anak. Pada masa ini, karakter anak harus dibangun baik oleh orang tua, keluarga, ataupun guru. Masa-masa sensitif mencakup sensitif keteraturan lingkungan, sensitif untuk mengeksplorasi lingkungan dengan lidah atau mulut dan tangan, sensitif untuk berjalan, sensitif terhadap objek-objek kecil dan detail, serta sensitif terhadap aspek-aspek kehidupan sosial. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai seorang guru memiliki peran dalam menghadapi permasalahan sosial emosi pada anak usia dini, khususnya di taman penitipan anak, yaitu dengan kita melakukan penegasan, pengulangan, mengingatkan, dan pembiasaan. Karena kegiatan yang dilakukan di taman penitipan anak adalah lebih kepada pengasuhan anak, jadi memudahkan guru untuk melatih anak untuk meningkatkan perkembangan sosial emosi. Nah, kalau di kelompok bermain, kita melakukan kegiatan pembelajaran seperti bermain outdoor dan indoor, yang di dalamnya diberi peraturan, mengingatkan, dan pembiasaan kepada anak. Contoh sederhananya nih, pada saat anak tidak mau membuang sampah pada tempatnya, guru memberikan penegasan kepada anak, tolong buang sampahnya ke tempat sampah. Jika anak tidak mendengarkan guru, maka guru memberikan pengulangan, dan jika anak lupa, maka guru akan mengingatkan anak agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, pembiasaan yang dilakukan guru yaitu setiap kali kegiatan makan siang, guru akan menempatkan tempat sampah di dekat anak, dan jika pembiasaan tersebut difahami anak, maka anak akan membuang sampah pada tempatnya dengan sendirinya. Walaupun sedikit berbeda, namun peran guru di taman penitipan anak dan kelompok bermain saling mendukung agar anak yang memiliki permasalahan sosial emosi dapat diatasi atau ditangani dengan sebaik mungkin. Adapun solusi yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi permasalahan sosial emosi anak usia dini di taman penitipan anak, yaitu kerjasama antara guru dengan guru dengan yayasan, dan guru dengan orang tua. Yang pertama, yaitu menggunakan peraturan yang sama di rumah dengan sekolah atau di rumah dengan yayasan. Yang kedua, penegasan yang sama. Yang ketiga, pengulangan yang sama di rumah dengan yayasan. Yang keempat, pembiasaan yang sama juga. Dan yang terakhir, mengingatkan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan anak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kerjasama tersebut dilakukan guru atau ketua yayasan pada saat orang tua datang menjemput anak atau mengantar anak, untuk membicarakan apa yang terjadi pada anak mereka dan bagaimana orang tua harus menyesuaikan peraturan yang dibuat para guru di sekolah dan dilaksanakan juga di rumah, sehingga permasalahan anak dapat ditangani dengan sebaik mungkin. Baik, itulah permasalahan sosial emosi anak usia dini dan bagaimana upaya guru dalam mengatasinya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.